Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara sekalian, hari ini tanggal 10 November bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir, 1445. Adapun petugas Jumat kita hari ini bertindak selaku imam sekaligus khotib Jumat akan disampaikan oleh Ustadz Zulkifli, Sarjana Pendidikan Islam, dan Bilal akan dilantunkan oleh Saudara Wahyu Mahesa. Informasi kedua kami sampaikan undangan untuk kajian rutin kita setiap Ahad ba'da sholat subuh. Insya Allah untuk Ahad besok akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Yusuf Baihaqi LCMA, kajian tentang tafsir Quran. Adapun kelompok pemberi sumbangan konsumsi untuk Ahad besok insya Allah akan hadir dari keluarga Bapak Haji Muhammad Umar, Bapak Adnan Jaya, Bapak Haji Masri Yahya, Bapak Hadi Susilo, Bapak Tutur Sutriyono, Bapak Haji Saibi Munir, Bapak Endang Sri Mulyono, Bapak Salam Mahsyan, Bapak Tunggul Mariono, Bapak Haji Dirham Syah, Bapak Zainuddin, dan terakhir keluarga Bapak Sulaiman Raharjo. Insya Allah seluruh nama-nama keluarga yang kita sebut dan seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Iman senantiasa diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah, dan semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kemudian berikutnya kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang tewas akibat perang di Palestina sampai saat ini berjumlah 10.500 warga penduduk Palestina, dan itu hampir 6.000 adalah anak-anak dan ibu-ibu. Kita sangat prihatin. Untuk itu pengurus Masjid Nurul Iman berinisiatif untuk mengedarkan kotak untuk donasi Palestina. Jadi nanti siang ini kita akan mengedarkan 2 kotak, yang satu untuk seperti biasa untuk pembangunan masjid kita, dan yang kedua, kotak kedua adalah untuk Palestina. Jadi kepada saudara semuanya bisa ikut meringankan beban yang luar biasa kejadian peperangan di Palestina. Hanya ini mungkin yang dapat kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, yang kecil ini, mendapatkan niat baik kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga bisa hidup di dunia, khususnya di Indonesia, dengan damai dan tenang, serta mampu menjalankan misi utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan bagi kita bagaimana bisa bersyukur
dan memelihara nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang mampu meneladaninya dan pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang kita terima ini. Wajib juga bagi khatib untuk terus meningkatkan jamaah agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perkuat ketakwaan dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara bentuk menjalankan perintah Allah adalah dengan senantiasa membantu saudara kita yang sedang berada pada kondisi terpuruk, serta senantiasa menjadi individu yang cinta perdamaian dan membenci peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti kita ketahui bersama, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Di beberapa negara di dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Palestina, masih saja terjadi peperangan yang mengakibatkan krisis kemanusiaan berupa hilangnya ribuan nyawa manusia. Bukan hanya dari para tentara yang berperang dari kedua belah pihak, namun rakyat sipil, mulai dari anak-anak tak berdosa, orang tua dan wanita, ikut menjadi korban akibat perang yang belum kunjung selesai tersebut. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua dan sudah sangat mendesak bagi semua penduduk dunia untuk menyerukan perdamaian di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Atas nama kemanusiaan dan sebagai sesama umat Islam, kita harus ikut membantu mengatasi krisis kemanusiaan ini dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Bantuan bisa kita wujudkan dalam bentuk material maupun moral untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Bagi yang memiliki harta, bantuan bisa diwujudkan dengan mendonasikan hartanya untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Dengan keikhlasan, niat baik, dan cara yang baik ini, mudah-mudahan donasi yang kita berikan bisa sampai ke Palestina dan memberi manfaat bagi yang membutuhkannya. Selain selektif dalam memilih lembaga untuk menyalurkan donasi, saat ini kita juga harus selektif dalam memilih informasi yang setiap saat terus beredar tentang Palestina. Frekuensi berita yang beredar dalam bentuk tulisan, video dan sejenisnya tentang Palestina meningkat dan berseliweran di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Berita tersebut tidak semuanya benar dari sisi konten dan konteksnya. Banyak video-video lawas yang kembali dimunculkan pihak-pihak tertentu untuk provokasi dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memastikan informasi tersebut benar dan bukan hoax. Caranya adalah dengan memastikan riwayat siapa yang membawa berita tersebut atau sanadnya. Perhatikan isi berita tersebut atau matannya dan media apa yang menerbitkannya atau perawinya. Jangan sampai kita membagikan berita yang kita sendiri belum tahu kebenaran dari berita tersebut sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Kita harus bijak dalam bermuamalah di media sosial, karena saat ini banyak pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi untuk kepentingan tertentu, seperti motif politik, ekonomi, dan motif negatif lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Dan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a." Rawahu Muslim, yang artinya, cukup seorang itu menjadi pendusta bila ia membicarakan semua informasi yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain bantuan dalam bentuk materi, kita juga bisa membantu perjuangan rakyat Palestina dengan bantuan moral, dengan terus mendoakan agar perdamaian segera terwujud. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya, sehingga saudara-saudara kita di Palestina bisa terlepas dari kezaliman dan mereka kembali mendapatkan ketenangan dalam kehidupan mereka. Allahumma tsabbit ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, khususan fi Gaza, wahqin dima'ahum. Allahumma alaika bil yahud as-suhyudiniyin al-mal'unin wa anzil ghadabaka alaihim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tabahkanlah saudara-saudara mujahid kami di Palestin, khususnya di Gaza, dan jagalah darah mereka. Ya Allah, hukumlah orang-orang Yahudi Zionis terkutuk dan turunkan murka-Mu kepada mereka. Ya Allah, dukunglah agamamu, kitab-Mu, dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Semoga Engkau memberkahi dan memberikan kedamaian kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, faya fawzan mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.